Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nah, kali ini kita mau wawancarain narasumber-narasumber kita yang keren-keren abis. Sebelum kita tahu lebih jelasnya, alangkah baiknya kita perkenalan diri dulu. Di sini saya Putri Akilaki Junior, asal dari Jakarta Timur, dan saya tidak sendiri. Saya bertemu teman saya 2 orang. Itu boleh diperkenalkan diri. Saya Kezia Cahyadi dari Bogor. Saya Indah Farhainisa dari Pancoran, Jakarta Selatan. Oke. Nah, kan kita udah kenalan nih, kita bertiga. Nah, nggak afdol loh, kita nggak kenalan nama narasumber kita. Ya kan Kak Kezia, bener kan? Nah, kita perkenalan dulu nih. Boleh tahu Sekar dan Nova itu namanya siapa, nama panjangnya, sama asalnya dari mana? Mungkin boleh dari Sekar. Oke, terima kasih ya. Hai. Perkenalkan, nama saya Skala Widiawati. Saya asalnya dari Jakarta Timur, tapi sebenarnya saya orang Jawa. Terima kasih. Iya, mungkin boleh Nova lanjut. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nova Ucia. Asal saya dari Maluku Utara dan sekarang berdomisili di Maluku. Terima kasih. Oke, sip. Nah, tadi kan kita udah kenalan kan. Nah, udah ketahuan banget nih perbedaannya. Yang pertama Jawa, yang kedua Maluku Utara. Nah, boleh nih Kak Indah langsung melemparkan pertanyaan. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan pertama aja kali ya. Aku mau tahu dong gimana sih cerita kalian pertama kali kalian ketemu, bahkan bisa sampai jalin hubungan kayak sekarang gini gitu. Apa sih yang ngebuat kalian tertarik satu sama lain untuk menjalin hubungan? Kayak gitu sih. Oke, bisa boleh tuh gimana tuh tertariknya. Mungkin siapa yang mau dijawab pertama atau Oke, sebelumnya terima kasih. Sini aku mau jelasin gimana awalnya kita bisa pacaran dan kayak punya hubungan gitu. Kita nih kan satu kampus, kebetulan juga satu fakultas, tapi beda semester. Cuman kita ditemunya ini di unit kegiatan mahasiswa, tepatnya di UKM Seni. Dan mulai dari situ tuh kayak mulai deket. Awalnya sih nggak pikir kayak buat pacaran sih, kayak cuma ya berteman biasa sudah gitu kan. Cuman dari UKM itu jadi deket dan jadi pacaran gitu. asik? Iya lucu juga ya bertemu di seni. Mungkin Nova mau ada tambahan lagi gitu. Ya, sama aja sih, Kak. Awal ketemu kan pas mendaftar open recruitment UKM Seni. Cuman awalnya tuh nggak deket banget sih. Tapi karena mungkin sering curhat kali ya, si Sekar. Makanya mulai deket dari situ sih. Oh iya sih, biasa itu emang ceweknya yang duluan emang. Nah, tadi kan udah ini ya, tanya-tanya nih kan dari budaya tuh. Nah, kalian tuh kalau ngejalin hubungan dengan beda budaya gimana sih menurut kalian? Rasanya gitu? Rasanya enak, maksudnya enaknya gimana, kayak seru aja gitu. Jadi kan kenal budaya satu sama lain kan, jadi kayak enak aja gitu hubungan beda budaya. Mungkin Nova yang benar-benar beda banget. Apakah ada perbedaannya? Kayaknya masih di unmute deh. Kalau beda budaya menurut saya seru sih karena banyak hal-hal baru yang ditemuin gitu. Kayak misalnya Sekar pernah bilang kayak kalau di Jawa kalau anak baru lahiran kalau mau kasih nama harus hitungan Jawa tuh gimana gitu, gak ngerti gue.
Iya berarti banget perbedaannya ya. Jadi kayak ada hal baru gitu. Mungkin ada kakak-kakaknya mau nambahin pertanyaan-pertanyaan? Kita ngalir aja ya di sini. Nah, mau tahu nih apa tuh kalian tuh budayanya tuh budaya di keluarga itu kayak gimana sih? Misalnya kayak kalian tinggal di keluarga inti kah atau keluarga besar gitu? Di keluarga kalian tinggal tuh di keluarga inti atau di keluarga besar gitu? Maksudnya tinggal di sini atau pas Waktu pas di rumah? Oh, kalau pas sebelumnya di rumah sih kalau aku sendiri sih sama keluarga inti cuma sama orang tua aja begitu, nggak sama keluarga besar. Keluarga besar itu kayak misah sendiri. Kalau Naufal kebanyakan di mana? Keluarga inti atau keluarga besar? Kalau pas di rumah tuh sama keluarga besar sih, ada kakek, ada nenek, om-om semuanya sih. Oh, oke. Mungkin boleh Indah sama Kijat boleh bantu pertanyaannya. Pas masih tinggal sama keluarga kalian nih di sebelum ngerantau ke Ambon itu, ada nggak sih tradisi atau norma dalam keluarga kalian yang berbeda banget gitu? Kayak misalnya mungkin peraturan di dalam rumah ngomong sama orang tua atau kayak apa ya? Mungkin kayak tata caranya gitu ya, tata krama gitu. Kalau di keluarga saya sih lebih ke cara aturan makan sih. Biasanya kalau laki-laki itu makan di bagian depan, kalau perempuan itu di bagian belakang. Oh, kenapa tuh? Ya mungkin karena dari Maluku sini kan menganut paham patrilineal atau patriarki yang didominasi oleh laki-laki. Kayak misalnya warisan diturunkan laki-laki, anak harus bawa marga bapaknya gitu, harus ikut bapaknya semuanya. Oh, unik juga ya. Mungkin kalau Sekar, makasih ya. Kalau Sekar, kayaknya masih di unmute Sekar. Kayaknya nggak ada suara Kar. Tes. Ya, aman-aman. Mungkin kalau misalkan di itu kayak lebih ke pamali nggak sih? Paham nggak pamali? Jadi kayak misalkan nggak boleh makan sambil ngecap gitu-gitu, kayak adab-adab begitu. Kayaknya cuma lebih kayak itu doang sih. Oh, kayak gini misalkan nggak boleh duduk di depan pintu, terjodohnya gimana gitu. Di depan pintu lu nggak punya jodoh begitu. Oke. Lanjut ya, boleh lanjut. Aku mau nanya, kalau dari pandangan keluarga kalian tentang hubungan kalian berdua yang beda budaya ini gimana sih gitu? Oke, kalau pandangan keluarga mungkin sekarang keluarga belum tahu sih soal hubungan saya dan Sekar. Tapi kalau mungkin suatu nanti kalau tahu, saya rasa mungkin nggak ada yang dipermasalahin sih. Kan hanya perbedaan soal budaya saja. Kecuali perbedaan agama. Sekar gimana? Kalau aku sih kayaknya juga oke aja sih. Paling kayak keluar ngomong kayak dapetnya orang jauh begitu doang paling. Tapi kalau misalkan masalah itu kayaknya oke aja sih. Paling kayak cuma ngomong buset dah lu jauh banget dadak pokoknya sono-sono kagak ada apa yang di sini begitu istilah katakan. Tapi ya namanya kita nggak tahu ya kan. kalau gue kan nggak tahu kan barangkali gitu kan bisa juga gue dapet jodoh kan jujur apa gimana kan nggak tahu. Iya. Sebenarnya sih karena nggak tahu. Mungkin kalau di kalian tuh budaya itu untuk kayak jenis kelamin ya.
itu tuh sangat-sangat ada peraturannya nggak sih? Misalkan kayak perempuan tuh kayak dimuliakan, terus laki-laki tuh harus tegas, bekerja keras, tulang punggung gitu. Terus kayak ada peranan khususnya gitu nggak? Kalau di bagian Maluku Utara, kalau di kampung saya tuh nggak terlalu sih, itu lebih ke masing-masing keluarga yang mau nerapin aja. Kayak laki-laki itu harus dikhususkan gitu karena laki-laki kepala keluarga dan lain sebagainya. Tapi kalau persoalan, kalau kembali lagi kalau di Maluku atau di Ambon, itu memang laki-laki sangat dijunjung tinggi sih. Kayak misal dari cara makan, pokoknya laki-laki yang diutamakan lah. Kalau di bagian di Ambon sini, kalau di Maluku Utara nggak terlalu sih, tergantung dari keluarga, dari tiap-tiap keluarga aja mau nerapin itu apa enggak. Oke, oke. Mungkin kalau Sekar di Jawa atau Jakarta gimana Sekar? Ya, kalau misalkan di lingkungan keluarga sih enggak sih, kayak ya udah begitu, nggak ada yang gimana-gimana. Cuman ya emang kalau laki-laki kan, kalau di kita kan emang lu wajib nyari duit begitu kan. Perempuan kalau misalkan istri ya udah gitu, lu mau di rumah mau nyari duit kayak terserah gitu. Yang penting kan laki laki ya kudu kerja gitu kan. Kalau lu kagak kerja kita kan kagak makan gitu kan istilah katanya. Cuman kalau untuk kayak menjunjung tinggi laki-laki banget sih kayaknya enggak sih dalam keluarga. Terus kayaknya di sana enggak apa. Berarti dua-duanya itu sama-sama ini ya, tergantung keluarganya lah ya, didikannya gimana. Oke, mungkin Kezia atau Indah ada pertanyaan? Ya, tadi kan di budaya Jawa itu kan laki-laki harus kerja kan, maksudnya yang tadi dijelasin. Nah, jadi harus dari awal dituntut untuk mandiri atau kayak kita boleh bergantung sama orang lain gitu? Maksudnya kayak gimana ya? Budayanya emang udah individualis atau kolektivis nggak apa-apa gitu? Gotong royong, kerjasama gitu. Gimana tuh? Itu sabar. Kayaknya kalau lebih apa? Budaya gotong royong sih. Cuman kan kita juga kudu mandiri kan, istilah kata kudu cari duit sendiri gitu loh. Kayak laki emang itu tugas lu gitu, lu harus cari duit begitu. Mau nggak mau bagaimanapun caranya namanya laki kudu cari duit begitu. Cuman ya itu dididik kayak gitu pasti. Oh, berarti kayak ya namanya itu harus gotong royong, tapi laki itu emang harus utama gitu ya. Kalau Nopal mungkin Kalau di sini sih lebih ke gotong royong sih. Karena banyak kayak misalnya anak-anak yang dari daerah Maluku sini yang masih kayak bergantung pada saudara-saudara. Kayak misalnya mau masuk kuliah atau perguruan tinggi gitu, kayak nanti ada muncul bahasa-bahasa kayak misalnya siang apa gitu, saya masuk di sini ada sih pun saudara ini. Maksudnya lu mau masuk ke Universitas Patimura, gak apa-apa ada orang dalam gitu. Jadi kayak gak diajarin survive gitu, cuman keras doang, kayak ngomong agak diperbesar, mental kuat, tapi kalau untuk survive di dunia pekerjaan itu agak kurang sih kalau menurut pandangan saya terhadap lingkungan di sini. malah berarti ya itu apa ya, gotong royong kuat banget ya, sampai hal seperti itu pun dipikirkan gitu loh, meskipun emang penjiwaannya tegas gitu kan, agak menyaring gitu berarti suaranya kan, tapi kalau untuk masalah yang di luar itu kuat gitu. Oke, mungkin Saudara kuat daripada kita yang orang Jawa. sampai ke universitas gitu ya. Iya dibantu. Iya, sampai bukan di universitas saja, sampai di dunia pekerjaan, mau masuk di kantor mana-mana pasti ada saja kayak saudara-saudara gitu. Yang penting lu punya orang dalam, lu masuk di situ. Iya ya, tapi apa kuat gitu loh. Oke, mungkin Indah atau Kezia? Kalau dari aku tadi kan nyinggung-nyinggung ke apa ya, bahasa gitu. Nah, aku
aku mau nanya sih, dari kalian berdua nih waktu awal kenal, ada nggak sih kayak kesulitan ketika komunikasi gitu? Karena kan pemahaman aksen dari Maluku sama Jawa tuh kan berbeda gitu ya. Nah itu ada nggak kesulitan dari diri kalian sesama apa ya? Ya mungkin maksudnya tadi pertanyaannya kalian dalam hal komunikasi ada kesulitan nggak sih karena kalian berbeda budaya gini? Ada solusinya kah atau gimana? Untuk pas awal kenal sih, mungkin untuk komunikasi kayaknya enggak sih. Masalahnya pas awal kenal itu juga kan akunya udah ngerti bahasa sini kan. Terus juga novelnya juga ngerti bahasa Indonesia yang baik dan benar begitu istilah kata. Jadi kayak yang gak ada kesulitan, jadi kayak sudah begitu loh, gak susah masalah komunikasi begitu. Oke. Kalau mungkin Nova ngadaptasiin Sekar untuk bahasa komunikasi. Ya sama juga sama Sekar sih, nggak terlalu sulit sih kalau untuk komunikasi karena masih bisa mengerti bahasanya Sekar, asal jangan dia keluarin medoknya dia aja. Kalau itu sih di luar, wah Tapi bang kalau Jawa tuh emang nggak bisa di ini ya, pasti ada mendoknya gitu loh. Itu ciri Saya khas. orang Sunda, ralat, saya orang Sunda. Iya Sunda. Tapi Sunda emang mendok ya, kayaknya Sunda tuh halus deh. Halus kalem kan kayak iya gitu, mohon begitu kan. Gue kan orang Sunda asli, Sunda pride. Gue nggak mau disebut orang Jawa, tolong. Kenapa tuh isu dengan orang Jawa? Mungkin tadi kan kita ngomongin bahasa ya. Mungkin kalian ada kesulitan nggak sih untuk berkomunikasi dengan keluarga kalian dalam bahasa? Mungkin Sekar pernah berkomunikasi dengan keluarga Novel atau saudara-saudaranya Novel, dan sebaliknya Novel berkomunikasi dengan saudara-saudaranya Sekar. Kalau aku paling ngobrol sama adanya Novel yang kecil, udah itu doang. Itu nggak ada sulitan banget sih, karena kan adanya Novel juga dia tuh ngomong Ambon campur Indonesia, jadi mengerti saja begitu. Karena udah biasa bahasa Ambon juga kan, jadi masih bisa. Oh iya, salah. Ampi Ambon tuh susah nggak sih Sekar untuk bahasa dipelajari? Justru lebih gampang, bukan lebih gampang, lebih enak bahasa Ambon, kayak gimana ya? Lebih enak aja deh gitu, kayak lebih cepet ngomongnya, jadi cepet gitu kan. Tapi di antara bahasa semua Betawi sih paling enak. Iya sih, benar. Udah, kita di sini nggak boleh ngomong bahasa ya. Mungkin Novel ada kesulitan untuk komunikasi dengan yang itu ya, keluarga Sekar atau keluarga Sekar? kalau kesulitan tergantung sih dari keluarga Sekar mau komunikasi dengan bahasa kayak gimana. Tapi kalau untuk sejauh ini kan belum ada komunikasi sama keluarganya Sekar, jadi belum ada rasa kesulitan sih. Kalau misalkan suatu saat gitu ya, suatu saat mungkin kita nggak tahu kan tahun depan itu mungkin atau mungkin tahun ini kita diperkenalkan gitu. Mungkin Sekar sama lo atau orang tua lu untuk bahasa kayak gimana untuk pembicaraan? Apakah gue pakai bapak gue ngomong Jakarta sih. Jakarta ya, berarti bahasa Indonesia lah ya, tapi masih aksen ke Betawi gitu lah ya. Tahu ya, malah lebih ke Betawi. Nah, kalau misalkan kayak gitu, gimana Pak nanggapinnya? Kalau masih pakai bahasa Betawi sih masih ngerti-ngerti dikit lah. Karena Betawi sama kayak bahasa Indonesia nggak sih? Cuman kayak dipasetin Y-nya gitu nggak sih? Iya. Jadi nggak ada kesulitan lah ya. Nah, mungkin boleh yang lainnya?
pernah nggak sih Boleh kalian aja atau pas ya jadi pernah nggak sih kalian pas lagi ngobrol nih misalnya terus tiba-tiba ada yang ngomong pakai bahasa asli daerahnya atau mungkin pakai slang asli daerahnya terus kalian salah ngerti gitu, gimana tuh? Iya, pernah sih. Kadang kayak gitu. Maksudnya kayak, iya pernah sih kayak, paling sih kalau aku ngomong keceplosan kayak ngomong bahasa Sunda gitu. Terus paling paling kayak cuman, saya bicara apa nih? Begitu doang, udah paling begitu. masih ke bawah gitu lah ya. Suara Terus kayak, gitu, apa bahasa Jakarta begitu kan kayak ngomong tuh, tapi kayak mau ngablak aja gitu ngomong ngablak ngablak yang ngomong gitu. Terus paling cuma ngomong, saya bicara apa nih? Begitu doang. kayak validasi itu lah sih ya. Bicara apa gitu. Mungkin kalau Nova kayak gimana? Kayak kalau saya sih kayak lebih ke bahasanya bahasa Sanana sih, karena bahasa Sanana sama Ambon kan beda-beda tipis. Kalau Sekar tahunya kan bahasa Ambon. Kayak semisalnya bohong itu kan kalau di Ambon parlente. Tapi kalau di Sanana tuh bofoya, jadi kayak dia bilang bofoya Sekar, hah? Kayak baru udah dari sononya lemot kan tuh anak, jadi kayak mikir lama banget dah. Mau nanya doang susah banget anjir. Kayak dari alamiahnya gitu sih. Sekar, apa berubah? Lu jangan lemot. Kan lemot, no lemot kan. Anjir kan kayak ya udah begitu kan. Kagak lemot. Salah lagi. Ya, ntar diperbaiki Kar. Kayaknya habis ini kita bakal ada keributan dunia kedua gitu ya guys. 3 sih, lebih ke 3 sih. Kalau kamu 4 kayaknya. Aduh, lanjut Indah boleh? Oke, aku mau nanya aja sih kayak dari apa ya pandangan orang lain tuh kayak teman-teman sekitar kalian ada nggak sih yang punya prasangka buruk tentang budaya kalian gitu? Kayak misal kalian pernah diomongin gitu di kelas, ih misalnya nih karena sama orang Maluku gitu, ih jangan sama orang Maluku karena begini-begini gitu, ada nggak kayak omongan buruk kayak gitu? Gitu juga sama Noval gitu, ada nggak yang ngomongin soal Ada sih. Lebih ke teman-teman gue yang maksudnya lebih ke teman-teman aku yang di Jakarta sih. Kan kalau kita orang Jakarta, orang Jawa kan tanya kan orang Ambon ini orang-orang kejahatan kan, bener gak? Bener kan kayak ya pokoknya orang Ambon tuh orang-orang kejahatan, rentenir lah, tukang pukul lah, preman lah begitu kan. Nah, pas tahu kayak punya pacar orang Ambon tuh kayak langsung awas lu nanti begini pokoknya kayak ada sih prasangka kayak gitu gitu. Terus abis itu langsung jelasin kan sebenarnya tuh nggak kayak gini ya mukanya doang kayak orang jahat, sebenarnya sih aslinya enggak. Ya sih bener, tergantung orangnya nggak sih, bukan dari budayanya sukunya gitu kan. Mungkin emang banyak orang kayak gitu nggak sih, berprasangka kayak gitu. Ya soalnya banyak banget orang yang mikir kayak orang Ambon ini orang kejahatan, orang jahat semua gitu, tukang rentenir, tukang preman di Tanjung Priuk gitu-gitu. Karena emang enggak gitu. Ya Allah. Mungkin kalau Nova tuh yang ternyata dapat karya yang asli Jawa, mungkin asli Sunda, mungkin ada janang Sunda, mungkin kayak itu dia halus banget gitu-gitu. Ada nggak omongan gitu dari teman kayak kan, dari orang tua atau dari mana? Kalau saya sih lebih kayak dipuji sih, bukan diomongin. Kan biasa di sini kan
kalau rata-rata kalau pacaran sama orang Maluku kan kayak bahasanya saya makan kah belum, kayak kasar gitu. Kalau orang Jawa kan kayak halus banget dah, jadi kayak mau makan wah mood booster banget sih. Malah dapat pujian ya karena dapat orang Sunda atau Jawa gitu. Oke, oke. Bagus, bagus. Mungkin kita harus pindah ke sana berarti. Aduh ya Allah ya, jantung gak aman. Aduh, kata gue sih deg-degan gitu. Nah, kalian tertarik gak sih mempelajari budaya satu sama lain? Tertarik sih. Tertarik banget malah. Kenapa tuh? Kayak pengen tahu lebih dalam lagi gitu. Pengen nggak ngejelajahin semuanya? Sekar atau Nova? Pengen nggak kalau kesini gitu? Pengen. Banget. Maksudnya kayak pengen. Nah, siapa yang pernah datengin Sekar di sana? Kayak mungkin tempat apa gitu? Belum sih, sejauh ini belum. Kayak cuman baru tau kayak cerita-cerita doang. Kalau misalkan kayak ketemu gitu, Noval sering cerita kayak di sana nih gini, di sana nih tradisinya begini, ntar di sana mereka tuh punya tarian yang kayak gini gitu, terus habis itu dipraktekin sama orangnya langsung kan tariannya gitu kan jadi terus habis itu begitu doang, paling kayak makanan di sana nih begini, baru begitu doang sih ya. Semoga aja ntar liburan gitu bisa kali ke sana kan. Nah, tuh bisa jadi nulis list gak sih buat liburan sekarang, apalagi lu di situ baru semester 3 masih panjang, 5 semester lagi. Nah, mungkin kalau Noval nanti kalau mau ke Jakarta gitu atau mau ke Sunda gitu, pengen gak sih pelajari bahasa-bahasa sini? Ya kalau saya sih lumayan tertarik dengan kayak misalnya budaya-budaya atau sejarah-sejarah, maka suka cari tahu gitu. Kalau untuk budayanya Jawa sih tertarik sih, terutama kayak misalnya eh, kapan Islam masuk ke Indonesia, itu dari Jawa atau dari Jawa duluan kah atau Maluku. Lebih suka tertarik hal-hal kayak gitu sih. Oh, berarti agak kesejarahan gitu ya. Oke, oke. Kalau kesini wajib banget harus ke Taman Mini, ya gak sih? Karena Taman Mini banyak banget pulau-pulaunya. Dia udah pernah ke Taman Mini tapi zaman dulu, nggak tahu kayak Taman Mini belum jadi sampai sekarang. Udah sih Kak, 2016 sih, cuman itu pas kegiatan Jambore, kegiatan pramuka. Oh, pernah Jamnas. Keren banget loh. Dia nggak ketemu gue masa. Oh iya, kan namanya takdir kan belum ketemu. Makanya kan takdir bisa di mana aja. Kan baru kawan kan. Oh, anak pramuka. Oke, mantap. Mungkin Kezia bisa ini. Kalian berdua kan sama-sama Muslim ya. Ada nggak sih perbedaan antara ngerayain hari-hari besar gitu di antara di Sunda atau Betawi atau sama di Maluku Utara gitu? Kayaknya nggak ada sih, kayak ya hari-hari besar kayak sewajarnya aja sih kayaknya. Kalau misalkan antara kita yang di Jawa sama di Maluku Utara nih kayaknya emang kita nih sewajarnya sih kayak sama gitu. Ya nggak sih? Oke, Berarti kayak ya udah dan sholat gitu lah ya. Sholat terus keluarga ke rumah keluarga minta ampau deh. Maaf-maafan, minta amplop keliling pulang. Udah gitu paling kan. Cuma ada beberapa daerah yang berbeda. Tapi kan sejauh ini kalau sama Novel sama. Makasih. Kalau menurut Noval gimana? Sama aja sih Kak, cuman ziarah doang, habis itu pulang maaf-maafan, ngantri ampau, gitu-gitu aja sih. Oke. Berarti emang belum nggak terlalu hari besar tuh nggak terlalu ya.
Maksudnya, mungkin perbedaannya di malam takbir sih. oh iya kenapa tuh? Kalau takbir. Kalau di sana biasanya pawai itu. Pawai gimana tuh? Oh, gimana tuh? Iya tuh bener tuh. Ya Kita malam pawai takbir, pakai motor begitu. kita malam Ya takbir bakal pesan. ngerayain aja gitu. Oh, kayak Cuman keliling ya, pawai biasa aja. nyambut buat besok gitulah ya. Ya. Kalau kalau Ambon sama Jakarta tuh ini nggak sih, misalkan kalau Idul Fitri sama nggak sih? Apa enggak ya? Sama-sama. Sama, Tetap kan? yang sama. Sama kan sama-sama Islam pemerintah. Oh, di sini pemerintah ya. Ada sebagian yang Muhammadiyah, ada sebagian yang Islam pemerintah, ada juga yang mungkin ini orang Maluku Tengah ya. Jadi mereka tuh kalau lebarannya kayak ngikutin hitungan mereka sendiri gitu loh. Mereka punya hitungan sendiri gitu. Beda-beda sih. Kan ada juga kan, kayak kepercayaan dia juga kan. Iya. Kan kayak di sana kayak di Maluku Tengah kan kayak untuk kapan yang baru lebaran kemarin sih. Dia tuh beda sehari sama kita gitu loh. Jadi mereka tuh ikutnya jatuhnya di kalenderan Muhammadiyah gitu loh. Tapi itu emang hitungan mereka sendiri bukan hitungan Muhammadiyah. Aku nggak ngerti. Jadi mungkin enggak. Oke. Buat pertanyaan selanjutnya, aku mau tahu aja dari kalian masing-masing, apa sih yang menurut kalian tuh paling khas banget gitu di budaya kalian? Bisa dari tradisi pernikahan gitu, atau makanan, atau pakaian adat gitu. Kayak misal kalau di Betawi itu kan tradisi pernikahannya awal-awal tuh sebelum pengantin datang itu kan diarak pakai palang pintu dulu kan. Nah itu kalau Oh, maksudnya gini, ada nggak sih perbedaannya kayak di makanan, di tradisi pernikahan? Jadi kan kalau Betawi itu pernikahannya dia perlu sebelumnya tuh diarak-arak gitu. Jadi kayak lu nggak boleh masuk kalau lu harus lolos dari palang pintu gitu kalau Betawi. Nah, ada nggak sih di kalian gitu? Kalau soal adat pernikahan sih ada sih, terutama yang nikah sama orang dari luar sanana gitu, luar kampung saya. Kayak misalnya tante saya yang kemarin itu pas mau nikah kan turun dari kapal, itu langsung disamparin lalu suruh injak tanah dulu, kan ambil tanah pakai kertas plastik gitu. Jadi injak tanah pertama dulu lalu digendong. Tapi yang gendong itu tante-tante atau saudara-saudara perempuan yang dari keluarga, bukan dari pihak laki-laki sih. Nanti dibawa ke suatu rumah, itu belum harus buku dapat sih, belum bisa ketemu sih. Nanti pas udah mau nikah baru ketemuan di pelaminan. Tapi nanti ada adat satu namanya adat badaka, nanti digosok-gosok pakai bedak-bedak gitu. Sama kayak tarian-tarian kayak ronggeng. Itu aja sih. Menarik loh ya. Maksudnya kayak tadi pakai bedak-bedak, berarti kalau kayak ini nggak sih kayak Bugis kan? Kalau Bugis kan pakai kayak kunyit ya. Kalau ini kan berarti bedak gitu kan. Menarik. Pengen nih ke sana. Amin. Oh, terus ini apa ya? Selain percintaan nih, pengen tahu nih dari kalian. Kalau ada tradisi nggak sih kalau pas lagi? Oh iya, lupa Sekar. Nih, kalau di aku tuh kan aku nggak bingung sih aku mau ikut mana. Ambil Sunda aja deh, kan? Kan kalau misalkan di Sunda nih kayak nikah kan adanya lengser kan. Kalau di Betawi palang pintu, kalau kita namanya kan lengser kan.
Terus yang kedua selain itu juga harus basi, nggak harus basi, tapi lebih baik kayak nanggep jaipongan gitu. Tapi kalau di Jawa paling apa sih? Kalau di Jawa siraman ya, siraman gitu-gitu. Kayaknya itu sih. Kayak proses adatnya kental banget gak sih kalau di Jawa? Iya. Tapi lu Jawa Tengah kan ya? Iya, Jawa Tengah. Mau tahu tempatnya tuh di mana sih kalau lu Jawa Tengah? Tegal, dekat Brebes. Oh, Tegal. Gue punya dari Tegal. Aku orang Tegal. Jadi aku kalau bicara ke habis ngapak-ngapak. Pantes tak ngapak orang Tegal. Yo, orang Tegal iki. Terus kan kenapa bilang tadi Medo orang Tegal? Tegal iki medho ngapak. Nah, sekarang gini deh. Jadi kan udah bahas persimpangan budaya ya. Nah, pengen tahu nih, apa tuh kalau pernikahan kan ya, kalau meninggal di sana tuh gimana sih? Ada tradisi khusus kah atau sebelum kan kita kan kalau orang nikah orang meninggal kan nggak tahu kapan ya. Maksudnya kayak pas setelah tahu nih meninggal apakah langsung buru-buru kayak oh ya ini nyiapin itu gitu atau gimana? Ada proses-prosesnya kan kalau nggak salah kalau orang meninggal itu ada juga yang kayak nyanyi ya kan, ada juga kayak ditaruh dulu terus baru kalau emang ada apa gitu baru dimakamkan gitu. Kalau di sana gimana? Kalau di kita sih di Jawa. Iya, di Jawa sih kayak biasa aja sih. Kayak kalau meninggal ya buru-buru harus dikubur. Terus paling kayak 1 hari, 2 hari sampai 3 hari kan ramai tuh pasti pengajian. 7 hari, 14 hari kan. Terus 60 hari, 90 hari, 100 hari terus terakhir haul. Udah begitu doang paling. Kayak ya pada umumnya aja gitu. Oke. Mungkin kalau Nopal kalau untuk kematian gimana Pal? Tugas cara Coba diulangin lagi mic-nya. Pasti publik mati. kalau di sana ya biasa sih pakai hari-hari kayak tadi kayak hari 1, hari 3 sampai. Tapi yang bedanya cuman kayak makannya doang. Tiap ada hari 1, hari dan hari itu harus masak banyak sih karena yang makan kan bukan hanya orang yang ngaji aja, tapi yang masak juga harus kebagian makanan sih. Jadi jatuhnya kayak lebih kayak makan gitu. Kalau orang yang nggak biasa kan pasti kaget lah. Iya sih benar kayak ini apaan gitu ya. Lebih banyak keluar di situ sih. Iya ya. Apalagi kalau saudaranya banyak, waduh. Ambruk gitu ya. Ini pernikahan atau meninggal gitu. Nah, ada 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama, yang sekarang gue mau nanya. Tadi lupa mau ditanyain. Kalau nggak salah waktu itu tuh sempat singgung tarian kan ya. Tarian di sana tuh ada tarian apa aja sih? Kalau boleh tahu atau yang menonjol gitu, ciri khas banget di budaya kalian gitu. Kalau di sini ada banyak itu kita tarian kakak. Kalau untuk orang-orang kawin tarian Ronggeng-Galang. Apa tuh Ronggeng-Galang tuh? Kalau Ronggeng-Galang tuh perempuan yang dari pihak dari keluarganya laki-laki itu yang nanti pakai alat musik seperti alat musik tradisional
begitu. Ranggengala. Mungkin Sekar bisa bantu. Sekar tadi tahu nggak? Atau mungkin Nafa bisa diulangi lagi. Ranggengala tuh kayak untuk pernikahan. Nah, dia itu sebelum pas pernikahannya atau sesudah pernikahannya sih kalau kayak gitu? Tahu Ranggengala nggak, Sekar? Nggak ngerti sih. Cuman yang lo tahu di tarian di sana apa? Apa ya tari apa sih itu namanya? Gue pernah tahu. Cuman nggak tahu namanya. Cuman kayak dia pernah praktekkan gitu loh. Katanya sih kayak itu sama aja tarian tentang hasil laut begitu deh kalau nggak salah. Cuman apa ya namanya? Dia pernah praktekin sih. Cuman tahu itu doang sih kalau dari sana anak. Oh, kalau di sana tuh kalau hasil laut di tarik-tarik gitu ya? Ada tarian pokoknya dia tuh kayak di dalam menceritakan apa gitu aku lupa pokoknya tapi dia pernah praktekin jadi kayak aku inget cuma satu itu doang sih soalnya dia cuma Oh cerita iya, Pak. yang Oh apa iya. sih yang apa sih saya bilang yang ada laut-laut tahu lah apa nama binatang apa lah gue lupa. Terus juga ada juga kan selamat datang gitu. Banyak ya sebenarnya tarian-tarian di sana. Tadi si Ranggengala sih itu. Ntar di ini. Iya sih gue juga penasaran sih harus belajar sih. Iya, Sekar lu anak tari harus belajar, Sekar. Iya gue harus belajar sih kayak begitu. Iya, betul. Biar tambah banyak. Nah, mungkin ini kita ke pertanyaan terakhir ya. Mungkin boleh lanjut. Apakah Novel aman di sana jaringannya? Halo. Oke, buat pertanyaan terakhir, kedengeran nggak? Kedengaran. Buat pertanyaan terakhir, aku mau minta apa ya namanya kesan dari kalian gitu selama menjalin hubungan beda budaya, gimana sih kesannya? Terus ada nggak sih pesan yang mau kalian sampein? Masuk nggak? Kesannya beda apa pacaran beda budaya itu sebenarnya asik sih, senang seru jadinya kayak kita bisa kenal budaya satu dan lainnya jadi gitu kan. Terus buat pesan sama orang-orang yang memang sama nih kayak kita nih gitu, maksudnya kayak aku sama kayak Novel nih pacaran yang beda budaya begitu kan. Ya inti dari segalanya cuma komunikasi aja sih. Kayak kalian tuh harus memperbaiki komunikasi kalian itu paling penting benar-benar paling penting dalam suatu hubungan. Komunikasi harus dijaga karena kalau misalkan sampai miskomunikasi atau salah bagaimana itu pasti bakal fatal sih menurut aku. Komunikasi. Kalau Nova mungkin untuk ke yang lainnya nih, pasangan beda budaya, gimana nih pesannya atau pesannya? Gimana kak, maaf gak kedengaran. Untuk pasangan-pasangan luar nih, pesannya untuk kalian dalam menjalin hubungan beda budaya gimana? Untuk pasangan yang lain nih, kalau emang mau menjalin hubungan baru atau ya untuk yang lagi bertahan dalam hubungan pasangan beda budaya gitu, ada nggak sih pesannya? Sama aja sih kayak Sekar sih. Kan kalau di hubungan itu kan yang paling fatal kan miskomunikasi, kabar dan lain sebagainya, itu yang paling dijaga sih. Tapi kalau saya sih lebih pesan ke yang belum pernah pacaran lintas budaya sih, harus coba sih kak, asik soalnya. Banyak hal-hal baru yang pasti kakak-kakak temuin sih. Saya buka. Ya, sama lagi nih aku ada motivasi. Jadi yang buat yang pacaran beda budaya jangan maksain juga salah satu pasangannya kayak lu tuh harus ikut budaya gua. Jadi lu tinggalin budaya lu itu jangan. Kalau ada yang kayak gitu mending jangan deh. Harus ngerti satu sama lain intinya.
Oke, kalau kita tarik kesimpulan semua dari narasumber kita ya tadi, pokoknya kita tuh nggak boleh memaksakan kehendak masing-masing pasangannya, budaya pun apapun itu. Kita harus toleransi, betul nggak sih? Kita harus menunjukkan toleransi karena apalagi kita punya Pancasila gitu kan, dimana toleransi juga tinggi kan. Nah, terus apalagi pentingnya tadi komunikasi itu penting supaya satu sama lain tidak ada miskomunikasi gitu, ya kan? Nah, tadi sih sebenarnya dari pengennya sih lama-lama ya, tapi karena kita punya keterbatasan waktu dan mungkin satu zaman hal yang lain emang apa tuh ada yang kegiatan lain. Mungkin kalau dari gue pribadi, kalau dari tadi nih dua narasumber itu gue cukup menarik dengan cerita kalian. Jujur gue pengen banget untuk merasakan hal tersebut dan gue pengen mikir gue tapi nggak bisa kalau untuk LDR karena gue juga bukan tipe ke LDRan. Jadi kalaupun kayaknya gue harus kesana kalaupun emang harus merasakannya, karena gue tidak bisa untuk LDR, apalagi kayak perasaan curiga tuh pasti selalu ada nggak sih untuk perempuan, kayak nggak bisa deh, kayak harus ketemu gitu setidaknya seminggu sekali. Jadi kalaupun emang gue pengen mau coba lintas budaya, mungkin di sini kita cari di gue di Jakarta bisa cari yang mungkin bisa dia tinggal di budaya mana, jadi gue bisa belajar gitu. Mungkin itu dari gue. Mungkin dari Kezia dan Indah ada tambahan? Dari aku pribadi juga udah cukup sih tadi jawaban-jawaban yang diberikan sama Sekar dan Novel juga lumayan memuaskan gitu kan. Dan makasih juga buat semuanya karena sorry banget jadi ganggu waktu kalian lagi gitu. Dan makasih juga udah mau diwawancara sama kita gitu. Intinya makasih buat semuanya gitu aja sih dari aku. Oke. Mungkin kalau Kezia ada itu atau Mirip-mirip kayak Indah sih, ya makasih banget udah ngasih insight ke kita tentang hubungan dan budaya kalian. Udah mau ngeluangin waktu buat interview ini juga. Ya makasih banyak. Oke, mungkin kita recordnya kita akhirin di sini. Setelah ini kita bakal foto bersama. Jangan ditutup kameranya, jangan tinggalkan ini. Mungkin dari kita dari berlima ini sekian dari cerita kami dari pasangan Maluku Utara serta Jawa dan Sunda. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.